Kali ini saya akan resensi sebuah buku dengan identitasnya sebagai berikut. Judulnya Melawan Rezim Infrastruktur, Studi Ekonomi Politik. Penulis Muhammad Rida, pengantar Hali Hendro Songkoyo, terbit tahun 2012, genre buku Ekonomi Politik, Pembangunan, Studi Lingkungan, dan Gerakan Sosial. Tema bukunya infrastruktur, kapitalisme, pembangunan, konflik agraria, masyarakat sipil, dan demokrasi. Sinopsis: buku Melawan Rezim Infrastruktur merupakan sebuah kritik terhadap paradigma pembangunan yang menjadikan infrastruktur sebagai simbol utama kemajuan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekologis, dan politiknya. Muhammad Rida mengajak pembaca melihat bahwa jalan tol, bendungan, kawasan industri, pelabuhan, bandara, proyek energi, hingga pertambangan bukan sekedar proyek teknis, melainkan dari konfigurasi kekuasaan yang membentuk hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Buku ini menempatkan pembangunan sebagai arena ekonomi politik. Siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan bagaimana keputusan pembangunan dibuat. Latar belakang penulis. Muhammad Rida dikenal sebagai penulis yang menaruh perhatian pada isu ekonomi politik pembangunan, konflik sumber daya alam, hak-hak masyarakat, dan gerakan sosial. Dalam buku ini, ia memadukan teori ekonomi politik dengan berbagai contoh kebijakan pembangunan di Indonesia, khususnya proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar. Pengantar oleh Hendro Songkoyo memperkuat perspektif bahwa pembangunan perlu dilihat sebagai persoalan keadilan sosial dan berkelanjutan ekologis, bukan semata-mata persoalan pertumbuhan ekonomi. Ringkasan isi buku bab 1, infrastruktur sebagai ideologi pembangunan. Penulis menjelaskan dalam bab 1 bahwa dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan infrastruktur yang sering diposisikan sebagai indikator utama keberhasilan negara. Menurutnya, narasi yang berkembang adalah 1. Semakin banyak jalan dibangun, berarti semakin maju. 2. Semakin banyak bendungan, berarti semakin modern. 3. Semakin banyak kawasan industri, berarti semakin berkembang. Buku ini mengajak pembaca mempertanyakan asumsi tersebut dengan melihat dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Bab 2. Ekonomi politik infrastruktur. Rida menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak pernah netral. Setiap proyek melibatkan relasi antara 1. Negara, 2. Perusahaan, 3. Lembaga keuangan, 3. 4. Investor, 5. Pemerintah daerah, 6. Masyarakat lokal. Pertanyaan penting yang diajukan adalah 1. Siapa yang mengambil keputusan? 2. Siapa yang memperoleh keuntungan? 3. Siapa yang kehilangan ruang hidup? Dengan demikian, infrastruktur dipahami sebagai arena distribusi kekuasaan dan sumber daya alam. Bab 3. Infrastruktur dan kapitalisme. Salah satu argumen utama buku ini adalah bahwa proyek-proyek infrastruktur yang seringkali menjadi sarana mempercepat akumulasi modal. Jalan, pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan energi bukan hanya melayani kepentingan publik, tetapi juga membuka akses bagi investasi dan aktivitas ekonomi. Penulis mengajak pembaca untuk melihat bagaimana kebijakan pembangunan dapat menguntungkan kelompok tertentu sekaligus menimbulkan beban bagi kelompok yang lain. Bab 4. Konflik agraria dan ekologi. Bagian ini membahas dampak pembangunan terhadap masyarakat yang hidup di wilayah proyek. Beberapa persoalan yang diangkat meliputi 1. Perubahan gangguan lahan. 2.
relokasi penduduk. 3. Hilangnya ruang hidup. 4. Tekanan terhadap lingkungan. 5. Konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Penulis menekankan pentingnya mekanisme konsultasi, partisipasi, dan perlindungan hak masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Bab 5. Gerakan sosial. Buku ini juga membahas bagaimana masyarakat sipil, organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, akademisi, dan media berperan mengawasi proyek-proyek pembangunan. Menurut Rida, kritik terhadap suatu proyek tidak selalu berarti menolak pembangunan, melainkan mendorong pembangunan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Gagasan pokok buku. 1. Infrastruktur bukan sekedar bangunan. Penulis menunjukkan bahwa jalan, bendungan, bandara, pelabuhan, bahkan pertambangan juga merupakan produk kebijakan politik dan ekonomi yang mencerminkan pilihan-pilihan pembangunan. 2. Pembangunan harus berkeadilan. Kemajuan ekonomi tidak cukup diukur dari banyaknya proyek fisik. Pembangunan juga perlu dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerataan manfaat, dan perlindungan lingkungan. 3. Partisipasi publik sangat penting. Keputusan pembangunan idealnya melibatkan masyarakat yang terdampak sehingga kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi mempertimbangkan aspirasi warga. 4. Demokrasi memerlukan pengawasan. Penulis melihat masyarakat sipil, media, akademisi, dan organisasi sosial memiliki peran penting dalam mengawasi proses pembangunan agar berjalan secara akuntabel dan menghormati hak-hak warga. Pendekatan penulisan. Muhammad Rida menggunakan pendekatan ekonomi politik yang dipadukan dengan 1. Studi kasus, 2. Analisis kebijakan, 3. Teori pembangunan, dan 4. Kritik terhadap model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Bahasanya cukup akademis, namun masih dapat diikuti oleh mahasiswa dan pembaca umum yang memiliki minat pada isu pembangunan. Kontribusi buku ini memberikan kontribusi penting dalam 1. Memperluas diskusi mengenai pembangunan di Indonesia. 2. Menghubungkan ekonomi, politik, lingkungan, dan keadilan sosial. 3. Mendorong pembaca melihat proyek infrastruktur secara lebih kritis. 4. Memperkaya kajian ekonomi politik pembangunan. Kelebihan buku ini. 1. Analisis ekonomi politik yang sistematis. 2. Menghubungkan teori dengan realitas pembangunan di Indonesia. 3. Menawarkan perspektif alternatif terhadap narasi pembangunan yang dominan. 3. Relevan bagi mahasiswa, peneliti, aktivis, dan pembuat kebijakan. 5. Mengajak pembaca mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis dalam pembangunan. Kekurangan buku ini. Yang 1. Pertama, perspektif buku lebih menonjolkan kritik sehingga pembaca dapat melengkapinya dengan bacaan lain yang membahas manfaat ekonomi proyek infrastruktur secara lebih luas. 2. Beberapa bagian menggunakan istilah akademik yang memerlukan pengetahuan dasar tentang ekonomi politik. Relevansi bagi Papua. Buku ini sangat relevan untuk memahami berbagai proyek pembangunan di wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang mengalami pembangunan infrastruktur berskala besar. Dalam konteks Papua, pembaca dapat menggunakan kerangka analitis yang ditawarkan Rida untuk mengkaji bagaimana proyek jalan, pelabuhan, bandara, energi, pertambangan, PSN mempengaruhi masyarakat lokal, lingkungan, tata kelola, pemerintahan, serta hubungan antara negara, investasi, dan komunitas masyarakat adat. Kerangka tersebut dapat menjadi alat analisis untuk mendorong diskusi yang berbasis data, partisipasi, dan menghormati hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan. Kesimpulan buku ini, buku Melawan Rezim Infrastruktur, Studi Ekonomi Politik merupakan buku yang mengajak pembaca melihat pembangunan dari sudut pandang yang lebih luas daripada sekedar pertumbuhan ekonomi.
Muhammad Rida menunjukkan bahwa proyek infrastruktur selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan, distribusi manfaat, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Nilai utama buku ini terletak pada kemampuannya menghubungkan teori ekonomi politik dengan politik pembangunan di Indonesia, sekaligus mendorong pembaca untuk menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut adil, inklusif, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.